Hai Sobat Genuin, kali ini kita akan membahas penalaran matematika dengan kode soal Gen 100. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan akal sehat yang cukup dalam menyelesaikan berbagai problematika hidup yang akan kita temuin dalam paket soal kali ini. Oh ya, buat yang belum tahu, nyelesain soal penalaran matematika itu nggak jauh beda kayak kita nyelesain berbagai macam masalah dalam hidup kita, yang tanpa kita sadari sangat erat kaitannya dengan matematika. Oke, kalau gitu kita mulai aja yuk dari soal pertama. Nah, ini ada soal nomor 136. Oke, kita baca dulu. Di sini ada suatu industri rumah tangga yang akan memproduksi roti manis. Untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo, diperlukan bahan-bahan seperti yang tertera pada tabel atas. Nah, dalam gudang ini masih tersedia stok bahan-bahan seperti yang tertera pada tabel bawah. Nah, dengan jumlah stok yang ada di gudang, berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara menggunakan data pada tabel kedua, kita bagi dengan data pada tabel pertama. Tapi kita lakukan per masing-masing item ya teman-teman. Maksudnya kita kerjakan untuk tepung terigu, lalu kita kerjakan untuk gula pasir, dan seterusnya sampai ragi. Oke, kita coba dulu. Untuk tepung terigu, kita punya 25.000, kita bagi dengan 250, jadi ketemunya 100. Nah, untuk gula pasir kita punya 4.000, kita bagi dengan 40, ini sama dengan 100 juga. Oke, dan untuk susu bubuk, 950 kita bagi dengan 10, jadi dapat 95. Nah, untuk mentega, kita punya 5.000, kita bagi dengan 30, itu sekitar 167. Dan untuk garam, 350 dibagi 2, kita bisa mendapatkan 175. Dan terakhir untuk ragi, 750 kita bagi dengan 4, jadi kita bisa dapat 185. Nah, karena pertanyaan di sini adalah berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat, maka kita harus melihat berapa banyak minimal item ya, maksudnya minimal yang kita dapat dari hasil pembagian antara stok bahan yang ada di gudang dengan bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah roti manis. Nah, berarti di sini kita dapat angka yaitu 95. Oke, kenapa bukan 100? Kenapa bukan 167 atau 175 atau mungkin 185? Nah, ini karena untuk membuat sebuah roti itu kita memerlukan beberapa komposisi dari beberapa bahan. Nah, di sini ada 6 bahan ya, teman-teman. Nah, dari sini berarti itu merupakan satu kesatuan, yaitu satu adonan ya, ada tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan tepung terigu saja untuk membuat roti. Nah, karena itu berarti kita bisa mengambil yang paling minimal, yang paling kita dapat yaitu 95. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sorry. Masih dengan soal yang sama, ini yaitu eh, industri rumah tangga memproduksi sebuah roti manis. Nah, di situ ingin mengurangi gula pasir 20%, berarti yang awal mulanya 100%, berarti tinggal 80%.
Nah, ini dikurangin dari takaran awal ya teman-teman. Jadi ini merupakan keyword juga. Jadi 20% dari takaran awal. Nah, takaran awal dari gula pasir kita punya yaitu 40 gram. Berarti kita tinggal hitung 80% kali 40 gram yaitu 32 gram. Nah, jadi jawabannya nomor 137 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 138. Di sini roti manis yang sudah matang memiliki berat 500 gram. Ini ternyata masih dengan soal yang sama ya teman-teman. Diketahuinya sama yaitu tentang bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah roti dan persediaan bahan-bahan yang ada di gudang. Oke, kita balik lagi ke soal. Ini roti manis yang sudah matang memiliki berat 500 gram. Sebelum roti dimasukkan ke oven, adonan roti ditambahkan coklat nih sebanyak 75 gram. Nah, pertanyaannya adalah persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang. Oke, kita coba cek ya. Oke, kita punya berat coklat di sini sebesar 75 gram. Kemudian roti manis yang sudah matang ini memiliki berat 500 gram. Untuk persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang, bisa kita hitung dengan cara 75, yaitu si coklatnya tadi, kita bagi dengan 500 gram, kita kalikan dengan 100%. Nah, ini teman-teman tinggal ini ya, coret-coret aja ya. Ini hilang 1, ini 5, jadi 75 dibagi 5, kita bisa dapat 15%. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sudah beda soal lagi. Kita sekarang ngomongin tentang campuran beton. Nah, ini ada keterangan berdasarkan SNI untuk membuat beton mutu 1 sebanyak 1 meter kubik itu digunakan campuran semen, pasir, kerikil dengan komposisi seperti yang tertera di sebelah kiri, yaitu semen 253 kg, pasir 869, dan kerikil 1001. Oke, untuk pertanyaannya, jika akan dibuat 10 tiang beton mutu 1 dengan dimensi 15 cm kali 20 cm kali 15 cm, maka berapa banyak sak semen ukuran 50 kg yang harus disiapkan? Oke, ini kita menghitungnya agak banyak ya teman-teman, karena banyak hal yang diketahui juga di sini. Oke, intinya dia akan membuat 10 tiang beton. Oke, ketika kita bayangkan tentang tiang beton seperti gambar yang ada di sebelah kiri bawah, ini artinya kalau mau membuat 10 tiang beton dengan dimensi yang sudah ada, itu sama halnya dengan kita mencari volume dari si betonnya. Nah, nanti baru kita kalikan dengan 10, seperti itu ya. Oke, kita coba hitung dulu volume dari satu beton. Nah, karena bentuknya adalah balok, berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kebetulan itu dimensinya udah di ini ya, udah diberikan 15 senti, kita kali 20 senti, kita kali 15 meter. Nah, ini teman-teman harus hati-hati karena satuannya masih beda ya. Jadi kita seragamkan dulu. Enaknya kita seragamin ke senti atau meter nih, sentimeter atau meter. Oke, kita coba lihat tadi. Dari yang kita tahu di awal teks tadi, itu menggunakan ukuran 1 meter ya. Ini terlihat dalam teks ini. Beton mutu 1 sebanyak 1 meter kubik. Nah, berarti kita seragamkan ukurannya dalam meter. Jadi 15 cm sama dengan 0,5 meter, kita kali dengan 0,2 meter, kita kali dengan 15 meter.
Atau nanti teman-teman bisa dapat hasilnya adalah 0,45 meter kubik. Oke, karena dia minta 10 tiang gitu ya, jadi 10 tiang dikali volume beton tadi. Nah, karena 10 tiang berarti kita punya 10 dikali 0,45 meter kubik atau kita bisa dapat sekitar 4,5 meter kubik. Oke. Setelah ini kita harus melihat lagi nih ke teksnya. Ini fokusnya ke semen ya tadi ya. Karena mintanya banyak tak semen ukuran 50 kilogram yang harus disiapkan. Oke, ini kalau teman-teman lihat lagi, di sini kan kita punya semen itu komposisinya adalah 253 kilogram di awal teks tadi. Oh, sorry. 253 kilogram. Oke. Pasir dan kerikil kebetulan kita belum fokus ke sana ya, karena soalnya di sini hanya fokus ke semen saja. Oke, ini tadi kita dapat dari 10 tiang itu dapat sekitar volumenya 4,5 meter kubik. Nah, ini kita harus cek lagi dari teks yang pertama, keterangan pertama, bahwa untuk membuat beton mutu satu sebanyak 1 meter kubik ya, diperlukan semen sebanyak 253 kilogram. Oke, berarti kita punya suatu perbandingan yang senilai di sini. Oke, perbandingannya adalah ukuran beton dan banyak semen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ukuran betonnya tadi untuk 1 meter kubik itu memerlukan komposisi semen sebanyak 253 kilogram. Nah, padahal kita perlu ukuran beton yang kita perlukan adalah 4,5 meter kubik. Nah, ini akan menjadi suatu perbandingan yang setara. Nah, ini kira-kira kita memerlukan berapa banyak semen? Oke, kita coba ya. Kita coba hitung di sini. Jadi kita punya 1/4,5 sama dengan 253 per X. Kita tinggal kali silang aja. Berarti X sama dengan 4,5 dikali 253. Ini nanti teman-teman akan dapat sekitar 1138,5. Oke. Tapi kok tidak ada di jawaban ya, Kak? Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini ada keterangan nih, banyak sak semen ukuran 50 kilogram. Nah, berarti kita harus bagi bilangan yang kita dapat tadi, yaitu 1138,5, kita bagi dengan 50. Oke, kita bagi dengan 50. Jadi kita bisa dapat hasilnya sekitar ya, ini perkiraan aja ya, jadi jangan terlalu dihitung rigid sekali, itu kalau kita hitung 22,7. Nah, ini bisa kita bulatkan ke 23, seperti itu. Karena ukuran yang kita dapat atau angka yang kita dapat kan tidak bulat, jadi dan apalagi dibagi 50 ya, jadi pasti komanya lumayan banyak. Oke, jadi teman-teman cukup dapat koma pertama itu apa gitu, desimal pertama, angka desimalnya pertama apa, jadi kita bisa bulatin ke atas nantinya. Oke, jadi untuk soal ini kita bisa dapat jawaban yaitu 23. Oke, banyak sak semen yang kita siapkan dengan ukuran 50 kilogram itu sebanyak 23 buah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Nah, ini sepertinya masih dengan konteks soal yang sama. Kita masih ngomongin tentang pembuatan beton ya. Oke, kita baca dulu. Ada tabel di sana, yaitu nama material, habis itu ada berat satuan per meter kubik dan harga per meter kubiknya. Oke, jika harga satu sak semen 50 kg adalah 70.000, dan dengan memperhatikan informasi yang ada pada soal sebelumnya,
Berapakah perkiraan biaya semen, pasir, dan kerikil yang dibutuhkan untuk membuat 1 meter kubik beton mutu 1? Oke, kita cek lagi dari teks pertama. 1 meter kubik beton mutu 1. Oke. Kita bisa lihat dari teks awal tadi bahwa untuk membuat beton mutu 1 sebanyak 1 meter kubik, kita memerlukan semen sebanyak 250 kg, pasirnya sebanyak 869 kg, dan kerikilnya sebanyak 1001 kg. Semen sebanyak 253 kg. Oke, kita tulis dulu ya, teman-teman. Kemudian pasirnya sebanyak 869 kg. Kemudian kerikilnya adalah 1001 kg. Nah, di tabel ini udah ada harga ya, berat satuan per meter kubik dan harga per meter kubiknya. Oke, kita kalau mau cari 1 kilogramnya itu harganya berapa, itu tinggal kita bagi aja ya. Harga 1 kilogram atau harga per kilogram. Oke, harga per kilogram itu bisa kita cari dengan cara membagi aja. Ini teman-teman tinggal main coret-coret aja ya. Ini nolnya kan udah hilang semua. Nah, jadi ada 14, ada 2.700. Nah, ini teman-teman tinggal kayak 2.700 dibagi 14. Nah, kalau kita hitung secara manual, itu akan hasilnya koma-koma ya teman-teman. Jadi di sini saran Kaika, kita tinggal bulatkan aja atau perkiraan aja. Nah, 14 kali 2 itu kan sekitar 28 ya teman-teman, 28. Jadi ini kan kita dapatnya 2.700. Jadi perkiraannya dia akan mendekati 200, tapi masih kurang dari 200 karena dia kurang dari 2.800. Nah, sama halnya dengan kerikil. Jadi kita hilangkan nolnya. Oke, kita bisa dapat 25.000 kita bagi dengan 135. Nah, ini teman-teman lagi-lagi bisa pakai perkiraan ya. Perkiraannya adalah 135 kali 2 itu sekitar 270 ya. Jadi di situ kan tertera 25.000. Jadi perkiraannya juga sekitar 200. Tapi jelas pasti masih kurang dari 200 ya teman-teman. Ini hanya kita bulatkan aja biar tidak membuat kita overtime dalam mengerjakan satu soal. Karena waktu kita untuk mengerjakan soal terbatas, jadi kalau bisa dibulatkan, kita bulatkan aja. Nah, ditambah di sini ada keterangan perkiraan. Jadi otomatis teman-teman nggak perlu ngehitung sangat rigid sekali ya. Maksudnya sampai koma-koma, desimal, dan sebagainya itu akan membuang banyak waktu. Karena angka yang kita dapat itu nggak cantik, nggak bagus, nggak bulat nanti hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita udah punya harga semen, harga semen ada di teks atas ini. Harga 1 sak semen ukuran 50 kg itu adalah 70.000. Nah, ini kita bisa cari harga 1 kg sak semen ya. Berarti 1 kg semen itu harganya adalah 70.000 dibagi 50. Nah, ini teman-teman bisa dapat hasilnya adalah 1.400. Nah, ini paling mahal ini ya, semen ya. Terus harga pasir dan kerikil itu nggak jauh beda nantinya. Oke. Dari sini kita tinggal kali aja. Berarti semennya tadi kita perlu 250 kg, kita kali dengan 1.400. Untuk pasir kita kali dengan 200, dan untuk kerikil kita kali dengan 200. Nah, ini kalau teman-teman cari, ini hasilnya adalah
354.200. Yang ini adalah 173.800. Ingat ya, lagi-lagi ini perkiraan. Karena tadi pasir dan kerikilnya kita pakai aproksimasi ya. Oke, dan untuk kerikil adalah 200.200 rupiah, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman jumlahkan, dia akan mendekati angka 700-an ya. Oke, atau 700 ribuan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nggak perlu rigid-rigid banget sebenarnya. Karena di sini mintanya perkiraan. Dan kebetulan opsinya itu gap-nya sangat besar ya. Jadi, opsi A itu kan 1.456, 1.456.000. Opsi B adalah 1.615.000. Opsi C adalah 590.000 dan opsi D adalah 708.000. Otomatis ketika kita pakai perkiraan, nah itu tidak akan melenceng jauh, errornya nggak besar seperti itu. Karena di opsi sudah jelas gap antara satu jawaban dengan jawaban lain itu cukup besar. Nah, jadi jawaban untuk nomor 140 adalah D. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada suatu penelitian perkembangbiakan virus. Nah, biasanya kalau udah berkembang biak seperti ini, artinya itu merupakan aplikasi dari barisan dan deret. Entah itu geometri atau mungkin entah itu aritmatika. Nah, kalau membelah berarti membelah jadi berapa-berapa, itu artinya kita memakai barisan dan deret geometri. Oke, kita baca dulu. Ini dalam suatu penelitian, 50 virus A dan virus B ini diletakkan pada tempat yang berbeda pada saat yang sama. Nah, dengan ketentuan seperti yang ada pada soal, ada 5 poin ya di sana. Si virus A dan B berkembang biak dengan cara membelah diri. Virus A dan B memiliki kurun waktu yang sama untuk setiap pembelahan. Dan satu virus A mampu membelah diri menjadi 2 virus. Satu virus B mampu membelah diri menjadi 3 virus. Dan terakhir, selama penelitian tidak ada virus yang mati. Oke, dari sini kita bisa ini ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwasanya ini merupakan aplikasi dari deret dan barisan geometri. Oke, mari kita coba selesaikan soal ini bersama. Kita bisa mulai dulu dari virus B ya di sana ya. Kenapa virus B nih, Kak? Karena kita bisa lihat banyaknya, pertanyaannya adalah banyak virus A ketika virus B berjumlah 1.215 virus. Oke, kita berarti bisa mulai dari virus B terlebih dahulu. Nah, si virus B ini membelah diri menjadi 3 virus. Oke. Membelah diri menjadi 3 virus. Nah, berarti intinya kita punya di sini adalah UN ya, teman-teman. UN kalau di barisan geometri itu sifatnya A dikali R pangkat N-1, 1215. Nah, A-nya dari teks juga ya, ini di teks ada nih. Katanya di teks ada 50 virus A dan 5 virus B ya, ini di awal teks ya. Berarti A-nya adalah 5. Nah, R-nya berapa nih gitu ya? R-nya itu bisa kalian dapat dari poin 4 tadi, si B ini mampu membelah diri menjadi 3 virus. Berarti rasionya adalah 3, ini N-1. N-nya berapa, Kak? Nah, ini N-nya yang harus kita cari ya, jadi biarkan tetap sama, biarkan tetap seperti itu, tetap N. Kita akan cari berapa nilai N-nya. Oke, ini artinya kita bisa cari dengan cara membagi 1.215 kita bagi dengan 5 sama dengan 3 pangkat N-1. Atau kita bisa dapat ini 243 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 243 itu sama dengan 3 pangkat 5 nih teman-teman. Nah, dengan memakai sifat eksponen gitu ya, kita bisa cancel aja si 3-nya, berarti 5 sama dengan N-1.
Atau nanti teman-teman bisa dapat N-nya adalah 6 ya. Oke, ketika kita udah dapat N-nya, nah kita bisa pakai si N ini untuk menghitung berapa sih banyaknya virus A ya, teman-teman. Oke, virus A tadi katanya sih dia mampu membelah diri menjadi 2 virus. Oke, berarti karena si virus A dan B ini memiliki kurun waktu yang sama untuk setiap pembelahan, berarti ketika si virus B itu berjumlah 1.215 virus saat N-nya itu 6, berarti virus A itu juga akan mencapai jumlah tertentu dengan N yang sama, gitu ya. Nah, jumlah tertentunya ini berapa nih? Nah, ini akan kita cari nih, teman-teman. Untuk virus A, saat N-nya adalah 6, nah ini kita punya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya, teman-teman. Ini masih memakai formula yang sama. Atau sebenarnya ini adalah formula cara mencari suku ke N. Nah, untuk A-nya jangan lupa kita udah ganti ya, ini virus A ya. Jadi 50 kita pakai, bukan 5 lagi. Nah, 5 tadi untuk virus B. Untuk virus A ini adalah 50. Dan untuk R-nya itu adalah 2. Kita bisa dapat dari poin 3. Nah, ini 2, ini pangkat 6 min 1. Jadi teman-teman bisa punya 50 dikali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi teman-teman tinggal kalikan 50 dengan 32 atau kita bisa dapat 1.600. Beres nih jawabannya yang C. Nah, soal seperti ini tuh sering keluar, biasanya kalau di pengetahuan kuantitatif itu agak straightforward ya, jadi nggak dalam bentuk soal cerita. Nah, ini karena kita lagi bahas tentang penalaran matematika, jadi itu sama halnya dengan kita membahas beberapa soal-soal matematika yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam perkembangbiakan virus. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor berikutnya yaitu nomor 142. Ini ada Pak Eko. Oke, kita cek dulu Pak Eko mau ngapain nih Pak Eko nih. Pak Eko mengambil uang ya di bank sejumlah 7 juta dan teller memberi 100 lembar uang yang terdiri atas pecahan 50.000 dan 100.000. Nah, jumlah uang pecahan 50.000 dan 100.000-nya itu berturut-turut berapa? Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini ada 2 cara untuk menyelesaikan. Kalian bisa trial and error atau kalian bisa memakai eliminasi dan substitusi ya. Jadi diubah dulu ke persamaan matematika. Kalau udah kita eliminasi dan substitusi. Nah, misalkan teman-teman mau trial and error juga bisa gitu. Kebetulan di soal ini cukup cepat ya untuk memakai trial and error dari opsi atau multiple choice yang ada. Oke, tadi kita udah notice ya kalau si Pak Eko itu minjam uangnya sebesar 7 juta dan terdiri dari 10 lembar uang. Nah, itu berupa pecahan 50.000 dan 100.000. Artinya ini untuk 50.000-nya ini berupa 100 ribuan ya. Nah, teman-teman jadi bisa trial and error-nya dari sini. Itu kan pertama 1.500.000. Kalau kita bagi dengan 50.000 gitu ya, teman-teman. Berarti kita bisa dapat sebanyak 15 ini ya, buah atau 15 lembar dari uang 50 ribuan. Nah, untuk uang 100 ribunya kita punya 55. Ini jadi total adalah 70 ya, 70 lembar. Nah, jadi padahal di teller tadi Pak Eko ini dikasih 100 lembar, otomatis opsi A gugur. Kita coba lagi opsi B, 2 juta kita bagi 50.000 gitu ya, berarti ada 40 lembar. Kemudian 5 juta kita bagi dengan 100.000, berarti ada 50 lembar. Jadi total Pak Eko mendapat 90 lembar. Oke, masih belum benar. Kita lanjut ke opsi C. 2.500.000 kita bagi dengan 50.000, kita dapat berapa nih ya? 50 ya.
Nah, ditambah 4.500.000 kita bagi dengan 100, kita dapat 45. Oke, jadi total masih kurang 95. Jadi jelas ya jawabannya siapa? Si D gitu. Cuman kalau teman-teman mau make sure, kita bisa hitung bareng. Ini 3 juta kita bagi dengan 50.000 jadinya 60. 4 juta kita bagi dengan 100 jadinya 40. Jadi total 100 lembar. Ini dalam konteks lembar ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya mana Kak? Jawabannya yang D. Oke, kalau teman-teman mau ubah ke persamaan matematika boleh banget ya teman-teman. Cuman emang agak lebih panjang sedikit sih untuk menyelesaikannya. Oke, ini bisa pakai trial and error. Nah, untuk cara dengan persamaan matematika, mungkin teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Harusnya hasilnya sama, harusnya ketemunya sama-sama D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 143. Ini ada suatu ini ya, diagram kartesius. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada gambar berupa belah ketupat ABCD, determinkan terhadap sumbu Y. Kemudian ditranslasi sebesar min 2,2 ya, itu sama aja baca min 2, sorry teman-teman, ini sebenarnya min 2,2. Oke, kakak revisi ya, ini adalah min 2,2. Oke, nah koordinat bayangan akhir dari belah ketupat ABCD itu yang mana? Oke, pertama adalah determinkan terhadap sumbu Y. Si ABCD ini determinkan terhadap sumbu Y. Kalau teman-teman susah bayangin atau susah mengingat tentang transformasi ya, tentang pencerminan apalagi, itu bisa dengan cara teman-teman mengasumsikan teman-teman sedang bercermin. Jadi ketika kita bercermin, pasti yang berhadapan dengan kita adalah diri kita sendiri. Dan itu wujudnya itu saling berhadapan ya teman-teman. Jadi kayak saling kebalik seperti itu, saling berhadapan. Nah, ini karena cerminnya adalah sumbu Y. Nah, ini teman-teman tinggal taruh seperti ini adalah cermin, si cermin nih. Nah, oke, kita coba ya. Kita geser dulu ini. Ini 1, 2, 3, oke. 3. Ini maaf ya kalau gambar kakak agak miring dan tidak sesuai. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini bercermin ya teman-teman. Sorry kalau ini nggak similar atau nggak sama ya. Oke. Nah, jadi karena di sini adalah 3,4, berarti di sini kita punya C aksen ya. C aksen itu adalah min 3,4. Y-nya masih sama loh teman-teman, masih stay di sini. Artinya Y-nya itu masih di 4. Cuman si X-nya itu cuman kebalikannya ya teman-teman. Karena lagi-lagi kita lagi sedang bercermin. Jadi ketika 3 dicerminkan adalah min 3. Nah, sama halnya dengan si B. Si B di sini B aksen ya, itu akan jadi min 6,2. B aksen kita punya min 6,2. Kemudian untuk A aksen, nah ini A aksen kita punya min 3,0. Nah, untuk D aksen itu akan sama seperti si D gitu ya. Oke, setelah kita cerminkan, nah ini dilanjut nih dengan translasi ya. Translasinya sebesar min 2,2. Oke, untuk translasi teman-teman bisa lihat kalau untuk yang atas ini adalah tergantung dari sumbu X-nya ya teman-teman. Kalau negatif berarti ke kiri, kalau positif berarti ke kanan. Nah, jadi yang atas ini cuman ada 2 pilihan, kiri atau kanan. Kalau negatif kita ke kiri. Oke, kalau yang bawah itu cuma ada 2 pilihan, atas atau bawah ya teman-teman. Nah, ini atas. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat A aksen gitu ya. A aksen berarti kita ubah
Kita pindah ya, awalnya itu kita punya min 3,0 ya teman-teman. Nah, ini akan berubah jadi A double aksen, digeser minus 2 ke kiri gitu ya, minus 2 ke kiri, digeser 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, seperti itu. Jadi teman-teman bisa punya A double aksennya adalah min 5,2. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan ya teman-teman ya, bayangan akhirnya itu yang mana gitu. Nah, ternyata bayangan akhirnya itu yang A, seperti itu. Atau mungkin kalau mau teman-teman lanjutin boleh nih. Nah, ini B aksen kita punya adalah min 6,2, berarti B double aksen gitu ya. Ini siapa tahu masih ini ya, masih kurang percaya gitu ya kalau menghitung cuman A aja gitu. Oke, kita hitung B double aksen ya. B double aksen berarti kita punya min 8,4. C aksennya tadi min 3,4, jadi C double aksen min 5,6. Nah, last one D aksen tadi kita punya 0,2 ya teman-teman. Jadi D double aksen itu akan jadi min 2,4. Nah, jadi fix jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini agak panjang ya soalnya. Oke, sebenarnya kalau untuk mensiasati soal yang sangat panjang ini teksnya kan panjang banget. Somehow teks awal-awal seperti itu tuh tidak memberikan clue yang berarti sebenarnya ya. Jadi teman-teman harus skimming aja. Saran Kakak harus skimming aja, cari poin-poin penting gitu ya. Nah, somehow memang kayak cuman teks-teks aja sih. Biasanya tuh kayak keterangannya agak di bawah-bawah. Nah, ini kalau teman-teman skimming, teman-teman bakal bisa dapat clue pertama adalah si sekolahan ini memberikan angket kepada 150 siswa ya, untuk mengetahui aplikasi media sosial yang digunakan. Nah, di tabel udah ada nomor, aplikasi, dan persentase, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Pertanyaannya adalah, siswa yang hanya menggunakan WhatsApp itu berapa orang? Oke, kita bisa cek di sana. Ini ada WhatsApp, ada Instagram, dan ada lainnya. Jadi teman-teman jangan langsung, oh berarti hanya menggunakan WhatsApp adalah 62% gitu ya. Jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman total di sini itu lebih dari 100%. Karena kan nggak mungkin ya, yang namanya persentase itu maksimal 100%. Nah ini kalau teman-teman total di sini itu lebih dari 100%. Artinya pasti ada yang memakai keduanya. Oke, kita akan cari tahu ya bareng-bareng kira-kira berapa yang memakai keduanya. Sehingga kita bisa tahu nanti kira-kira yang hanya memakai WhatsApp itu berapa orang gitu. Oke, caranya gimana nih Kak? Cara tahu yang memakai keduanya. Oke, kita totalin ini aja. Nah, ini 26 yang memakai Instagram dan WhatsApp berarti kita punya sebanyak 88%. Nah, kalau untuk mencari yang keduanya, kita bisa pakai jalur ini, 100% tadi, yang harusnya semestanya kan 100% ya, kita kurangin dengan lain-lain, jadi ada 76%. Nah, ini kan timpang ya teman-teman ya. Kalau pakai WhatsApp dan Instagram itu ada keterangannya di situ, persentasenya ada 88%, dan ketika kita udah mengurangkan semesta dengan si lainnya tadi, itu tersisa 76%. Jadi jelas banget di sini pasti akan ada yang memakai keduanya ya. Keduanya. Atau memakai atau menggunakan ya. Menggunakan keduanya. Keduanya tuh it means WA sama IG ya di situ ya. Ada WA dan IG gitu. Oke, caranya adalah 88% tadi kita kurangkan dengan 76%. Jadi teman-teman bisa dapat 12%. Oke, habis ini ngapain? Habis ini kita gambar diagram Venn ya, biar pada lebih ini jelas. Siapa tahu masih ada yang bingung. Oke, sorry. Nah, ini adalah WA dan ini adalah IG. Ini adalah semestanya. Semesta itu kita punya 100% ya tadi ya.
Yang memakai keduanya adalah 12%, berarti yang hanya memakai WA, tadi kan di sana keterangannya WA itu 62%. Kalau 12%-nya udah memakai WA dan IG, berarti yang hanya WA tinggal 62%, kita kurangkan dengan 12%. Jadi kita punya 50% nih teman-teman. Nah, ini hanya memakai WhatsApp. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau diagram Venn yang lebih lengkap nih, sekalian Kakak lengkapin ya. Ini lainnya ada di sini. Dan yang hanya memakai Instagram kita punya 14% di sini. Oke. Sekarang kita balik ke soal. Intinya kita harus mencari berapa banyak siswa yang hanya menggunakan WhatsApp. Hanya menggunakan WhatsApp. Ini penting ya teman-teman, jangan sampai teman-teman langsung jawab tadi 62%-nya dikali 150 siswa. Nah, itu salah pasti ya. Oke, berarti kita punya di sini 50% gitu ya. Oke, dikali 150 karena total siswa tadi ada 150. Jadi 50/100 kita kali dengan 150. Kita cancel-cancel aja ya teman-teman. 1, 2, cancel lagi 75. Nah, beres. Jadi jawabannya adalah 75 orang. Atau yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 145. Nah, ini ada seorang pedagang membeli sejumlah baju dari grosir dengan harga 80.000 tiap potong ya. Nah, baju tersebut dijual dengan promo beli satu gratis satu. Jika penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka harga jual sebuah baju itu berapa rupiah? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Eh, Harga baju itu adalah 80.000 tiap potong. Dijual dengan promo beli satu gratis satu, tapi nih gitu ya masih pengen untung 10% gitu ya. Artinya kita sedang ditipu ketika kita menjadi si pembelinya ya. Nah, tapi ketika kita jadi penjual kita sedang menipu. Karena kita sebenarnya ngasih harga promo beli satu gratis satu, tapi udah kita naikkan dulu ya harganya. Dan dapat untungnya lumayan lagi ya, 10% lagi. Oke, kita coba ini dulu ya. Cari dulu harga dua baju. Harga dua baju. Harga dua baju itu sama dengan 80.000. Kita kali 2, yaitu 160.000. Nah, dia tuh pengen untung 10%. Untung 10%. Oke, untung 10% tuh artinya 10% dari si harga ininya. Harga jualnya dia. Jadi sama dengan, nah, ini sama dengan 16.000 ya teman-teman. Nah, gini. Berarti harga jual si bajunya itu sama dengan 176.000. Jawabannya yang D. Nah, beres ya teman-teman. Enak nih soal kayak gini. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, ini agak menghitung sangat banyak. Di sini kita ngomongin pola bilangan gitu ya. Bisa jadi itu akan berkaitan dengan barisan aritmatika dan geometri, bisa jadi juga dengan pola yang lain ya. Kita nggak tahu, kita baca dulu nih soalnya. Nah, ini kita diberikan 4 pola, di situ ada suatu persegi panjang ya teman-teman, tapi ada yang diarsir dan ada yang tidak diarsir atau berwarna putih dan berwarna hitam di sana. Oke, kita dengar. Oke, pernyataan yang benar kira-kira nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, untuk nomor 1, jumlah persegi satu satuan warna putih pada pola ke-11 adalah 121. Oke, ini jadi teman-teman bisa cari dengan cara, kita harus tahu dulu nih polanya seperti apa. Di situ pola 1, kita bisa dapat yang putih ya, itu cuma 1. Oke, putihnya 1.
Nah, pola 2 putihnya adalah 4 ya. Oke, ini bisa kita tulis gini. Putihnya yang untuk pola 3 ada 9, putih pola 4 ada 16. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini sama aja kayak 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, di sini 4 kuadrat. Oke, atau dari sini teman-teman bisa dapat pola ke-11 dari warna putih itu sama dengan 11 kuadrat atau 121. Jadi opsi 1 benar. Kalau opsi 1 benar, otomatis jawaban C dan D gugur. Kita tinggal cek opsi 3 ya, atau 4 di sana. Oke, coba kita cek ke opsi 4 ya. Jumlah semua, opsi 3 dulu mungkin ya. Selisih persegi satuan warna putih pada pola ke-11, putih dan hitam pada pola ke-11 adalah 86. Oke, kita belum tahu nih hitamnya itu gimana ya teman-teman. Hitamnya itu gimana cara nyarinya. Oke, kita coba cek hitam di sini adalah 2, 3, 4, 5 ya ini teman-teman ya. 5, terus hitam di sini ada 8, hitam di sini ada 11, hitam lagi di sini kita bisa tahu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 14 ya teman-teman ya. Oke, 14. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu naiknya 33 ya selisihnya. Artinya kita sedang mencari barisan aritmatika. Berarti untuk hitam yang U11 ya. U11 itu sifatnya adalah A ditambah N-1 kali B. A-nya adalah 5, tambah 10 kali bedanya 3. Berarti kita punya 35. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih 121 dikurangin 35. Oke, teman-teman bisa dapat jawabannya 86. Artinya opsi 3 juga benar. Nah, jadi jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks cukup panjang, ada si Bagas dan Yuda nih yang akan pergi ke rumah Rama. Oke, rumah Bagas berada seperti yang ada pada denah ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan kecepatan rata-rata perjalanan Bagas. Itu adalah 20 km per jam. Terdapat 2 pilihan rute ya dari rute Bagas untuk menuju ke rumah Rama. Yaitu rute pertama melalui jarak terdekat. Yang kedua adalah menjemput Yuda terlebih dahulu. Oke, coba kita cari dari pernyataan pertama dulu. Di situ ada jarak tempuh rute pertama adalah 13 km. Oke, berarti rute pertama adalah melalui jarak terdekat. Jelas jarak yang terdekat adalah ini. Ini adalah rute pertama. Berarti kita bisa dapat di situ segitiga ini ya, siku-siku ya teman-teman. Nah, ini adalah hipotenusanya atau Pitagorasnya. Berarti jarak terdekatnya adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini kita bisa dapat 169 atau hasilnya 13. Jadi opsi 1 benar, berarti C dan D gagal. Lanjut, untuk opsi selanjutnya itu ada 3 atau 4 ya yang perlu kita cek. Mungkin kita bisa cek opsi 3 aja ya teman-teman, karena opsi 4 lebih banyak menghitungnya. Oke, untuk opsi 3, waktu tempuh rute 2 adalah 51 menit. Nah, teman-teman tadi bisa lihat di teks yang atas, itu kecepatan rata-rata perjalanan Bagas adalah 20 km per jam. Oke, ini kan ada sifat yang teman-teman ini sebenarnya udah belajar dari zaman SD ya, zaman sekolah dasar. Ini JKW ya. Oke, atau biasanya kalau pada lupa tuh niatnya Jokowi gitu ya, JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, kalau ditanya waktu berarti kita nyari dengan cara jarak
dibagi kecepatan. Nah, jaraknya untuk rute 2 itu si Bagas itu akan menjemput juga. Berarti totalnya adalah 5 tambah 12 ya teman-teman. Oke, kecepatannya, nah ini total kilometer ya ini ya. Kecepatannya adalah 20 kilometer per jam. Nah, tapi di soal itu dalam bentuk menit ya. Jadi sekalian aja deh dikali 60 ya. Biar jadi menit ya nanti teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita punya ini bisa cancel ya teman-teman. Ini 3, berarti tinggal 17 dikali 3 kita punya 51 menit. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang opsi 3 ini benar. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah A, 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 148. Ini ada semua siswa di dalam suatu kelas pada sekolah K itu menggunakan tablet ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, setiap tablet digunakan oleh 2 siswa, maka akan ada 4 siswa yang tidak menggunakan tablet. Oke, sedangkan jika tablet itu digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 5 tablet yang tidak digunakan. Banyaknya tablet yang dimiliki sekolah itu ada berapa? Oke, coba kita ubah dulu ya ke persamaan matematika ya. Misalkan X ini adalah banyaknya tablet. Terus Y adalah banyaknya siswa, karena di sini nggak diketahui ya dua-duanya berapa. Apalagi pertanyaannya banyaknya tablet ya. Oke, dari teks pertama ini, jika setiap tablet digunakan oleh 2 siswa, maka akan ada 4 siswa yang tidak menggunakan tablet. Nah, ini teman-teman bisa dapat persamaan matematikanya adalah 2 kali banyaknya tablet akan sama dengan jumlah siswa dikurangin 4. Atau kalau mau disederhanain bisa seperti ini ya teman-teman, tinggal pindah ruasnya aja. Terus untuk teks berikutnya, ini teman-teman punya, jika setiap tablet digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 5 tablet yang tidak digunakan. Oke, berarti teman-teman bisa membuat persamaan matematikanya, Y sama dengan 3 kali X min 5 ya. Karena kan ada 5 tablet yang tidak digunakan. Dan 1 tablet itu dipakai oleh 3 siswa. Nah, dari sini teman-teman bisa punya 2Y ya. Y-nya ada 2 maksudnya gitu. Teman-teman punya 2 nilai Y. Nah, ini bisa kita sama dengan kan gitu. Jadi Y sama dengan Y. Kita punya 3 X min 5. Yang di sini 2X tambah 4. Kita solve ya persamaan ini. 3X min 15 sama dengan 2X tambah 4. Akan sama dengan X sama dengan 19. Oh, sorry. Bentar. Coba kita cek lagi. Min 15, oke. 2X pindah, 15 pindah. Oke, 19 ya teman-teman ya. Nah, berarti banyak tablet gitu ya. Banyak tablet yang bisa oh, sebentar. Oh, benar ya. Ini plus ya. Pindah ke sini jadi plus ya. Oke, Y-4. Oke, jadi banyaknya tablet yang bisa dimiliki siswa, banyak tablet yang dimiliki sekolah itu, gitu ya, itu adalah 19 unit. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 149. Nah, ini ada seseorang ya, itu diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin, 3 unit vitamin A, dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua itu mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan 20 vitamin A dan 5 vitamin B. Nah, harga tablet pertama itu Rp4 per biji dan tablet kedua itu Rp8 per biji. Maka pengeluaran minimum untuk membeli tablet per hari itu berapa? Oke, jadi teman-teman bisa bikin tabel ya. Sebenarnya tabel ini bermanfaat untuk mempermudah kita menyelesaikan permasalahan ini.
Oke, kita bikin dulu tabletnya. Ini ada vitamin A dan vitamin B. Ini ada tablet 1, ada tablet 2. Oke, untuk tablet 1 ini ada 5, terus 3, di sini ada 10, dan ini ada 1. Lalu keperluannya dia itu harus mengkonsumsi sebanyak 20 untuk vitamin A dan 5 vitamin B. Oke. Berarti di sini kita bisa memakai X-nya itu adalah si tablet 1, Y-nya adalah tablet 2. Kenapa gitu ya? Karena ditanya atau fungsi objektifnya di soal ini, atau kita bisa bilang ini fungsi tujuan, itu adalah harga tablet pertama Rp4 ya. Nah, Rp4. Tablet kedua adalah Rp8. Gimana caranya bisa meminimumkan ya di sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti kita punya dari sini persamaannya adalah, dari ini ya, vitamin A dulu ya. Vitamin A itu berarti kita punya 5X tambah 10Y sama dengan 20. Dari vitamin B kita punya 3X tambah Y sama dengan 5. Oke, teman-teman bisa sederhanain ini ya. Misalkan ini mau dibagi berapa ya enaknya ya? Kita bagi 5 mungkin ya. Oke, coba kita cek dulu. Mungkin ini kita bisa bagi 5. Bagi 5 itu, dan ini berapa ya? Kalau bagi 5. Oke, ini kali 2 ya, teman-teman ya. Oke, bagi 5 berarti X tambah 2Y sama dengan 4. Kalau ini kali 2 jadi 6X tambah 2Y sama dengan 10. Kita kurangkan saja. Nah, ini dapat min 5X sama dengan min berapa nih? Min 6 ya. Min 6. Jadi X-nya adalah koma-koma ya, teman-teman ya. Ini sekitar 1,2 kalau tidak salah. Nah, berarti kalau untuk nyari Y-nya, kita tinggal pakai salah satu persamaan aja. Berarti 1,2, 2Y sama dengan 4, berarti 2Y sama dengan berapa nih? 2,8 ya. Nah, berarti Y-nya adalah 1,4. Oke, beres. Ketika udah dapat ini, berarti teman-teman bisa masukin ke sini. Jadi 4 kali 1,2 ditambah 8 kali 1,4. Atau nanti bisa dapat aslinya adalah 16. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal tentang ini ya, penumpang pesawat nih. Oke. Pesawat penumpang memiliki tempat duduk sebanyak 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonominya 20 kg. Oke. Dan pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama 150.000 dan kelas ekonominya 100.000, supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum jumlah tempat duduk utama haruslah berapa nih? Oke, ini sama halnya seperti soal yang sebelumnya ya, kita harus ubah ke dalam bentuk persamaan matematika. Oke, berarti kita misalkan, oke, banyaknya tempat duduk kita misalkan ya teman-teman. X ini adalah banyaknya tempat duduk untuk kelas utama ya. Ini kelas utama. Y-nya adalah kelas ekonomi. Nah, ini jadi teman-teman bisa dapat, ini 60 kg ya, bukan KH ya teman-teman. Dari sini nih ya, teman-teman bisa dapat 60X tambah 20Y sama dengan, berapa nih teman-teman nih? Sama dengan ini ya, 1440 gitu ya. Oke, ini atau mungkin kakak kasih highlight aja, biar jelas gitu ya. Oke, terus lanjut lagi. Di sana ada keterangan jumlah tempat duduk ya. Tempat duduk itu cuma ada 48 kursi. Otomatis kita punya X tambah Y sama dengan 48. Oke. Kita
Kita kotakin dulu. Yang sini mungkin bisa kita sederhanain ya teman-teman. Misalkan kita mau bagi dia dengan 20 aja ya, biar lebih sederhana. Nah, ini jadinya berapa nih? 3x tambah y sama dengan 72 ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal solve kedua persamaan tersebut. X tambah y sama dengan 48. 3x tambah y sama dengan 72. Kita kurangkan aja biar y-nya itu bisa cancel. Nah, jadi hasilnya adalah 2x sama dengan 24. Atau kita bisa dapat x-nya adalah 12. Jadi beres. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, nomor 151. Nah, ini ada seorang petani yang mencatat hasil panennya selama 11 hari. Jika hasil panen hari pertama itu 15 kg dan mengalami kenaikan sebesar 2 kg tiap hari, maka jumlah panen yang dicatat adalah. Oke, ini ada keyword mengalami kenaikan tetap sebesar 2 kg setiap hari. It means kita ngomongin tentang barisan dan deret aritmatika ya teman-teman ya. Nah, ini selama 11 hari dan panen hari pertamanya adalah 15 kg. Oke, kita coba cari. Berarti sebenarnya kita suruh mencari jumlah hasil panen yang dicatat, itu artinya S11 ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ada yang lupa, SN itu sifatnya atau formulanya ada dua. N per 2, 2A tambah N-1 kali B, atau gitu ya, SN itu adalah N per 2, A tambah UN. Jadi tergantung sikon ya. Jadi ada term and condition-nya. Kapan makainya itu tergantung jenis soalnya. Yang diketahui apa, yang ditanya apa, itu tergantung dari itu. Oke, kebetulan ini karena kita tidak tahu U11 berapa, jadi mending kita pakai yang pertama ya teman-teman. Jadi N-nya adalah 11 per 2, gitu. 2 kali A-nya ada 15, panen pertama. Ini N-1 berarti 10, mengalami kenaikan besar sebanyak 2 kg. Ini berarti bedanya ya. Nah, ini kali 2. Nah, jadi teman-teman bisa punya 11 per 2, kita kali dengan 30 tambah 20 atau 50 ya. Ini bisa di-cancel aja. Ini 25, jadi jawabannya adalah 275. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada suatu panitia yang terdiri dari 4 orang dengan perincian seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, 2 sebagai anggota. Kedua anggota tidak dibedakan ya, dan akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita yang tersedia. Nah, ini ada keterangan ini ya. Jika sekretarisnya harus wanita, maka banyak cara membentuk panitia itu berapa? Oke, coba kita ini dulu, highlight dulu. Ketua, sekretaris, 2 orang sebagai anggota, dipilih dari ini ya. Dipilih dari 3 pria, 3 wanita. Oke. Nah, ini ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, dan ada anggota. Pilihannya tadi adalah, total tuh ada 6 orang ya berarti ya. Karena ada 3 cewek, 3 cowok gitu ya. Oke. Sekretarisnya fix ya, karena dia itu mintanya wanita. Karena wanita otomatis pilihannya ada 3. Nah, untuk ketua gimana Kak? Gitu ya. Ketua berarti kalau udah dipilih sekretaris 1, berarti sisa 5 orang pilihannya. Berarti ini 5. Terus untuk anggota, berarti karena udah dipilih ketua dan sekretaris, jadi sisa 4. Terus anggota yang kedua, sisa 3. Ini tinggal dikaliin aja. Jadi teman-teman bisa dapat jawabannya yang D. Oke. Lanjut, kita bahas soal berikutnya. Ada nomor 153. Ini ada suatu kejuaraan bulu tangkis tingkat SMA ya. Terdapat 40 peserta pada babak pertama, terdiri dari 24 siswa kelas 10, 15 orang itu berpasangan ya. Biasa bermain berpasangan. Dan sisanya bermain 10 single player. Oke. Peserta lain masih kelas 11 dengan 10 siswa terbiasa bermain single player dan 6 siswa bermain pasangan. Nah, juara pertama babak ini
Oke, ini sebenarnya pertanyaannya adalah ini ya temannya, peluang ya teman-teman ya. Sorry, ini sebenarnya ada yang kurang nih di soalnya nih. 6 siswa bermain berpasangan. Juara pertama. Oke. Oke, ini saya tambahkan dulu ya teman-teman ya. Juara pertama pada babak ini adalah siswa yang terbiasa bermain single player ya. Karena kalau soalnya tadi itu kita lanjutkan, itu tidak akan dapat jawaban gitu ya. Ya, ini coba kakak mau di-full soalnya, ini sebenarnya kurang ya. Siswa yang terbiasa bermain single player. Oke. Peluang gitu ya. Peluang sang juara berada di kelas 11 ya. Ini adalah berapa? Adalah titik-titik. Oke, kita ini ya. Kita highlight dulu di sini. Kita bikin bagan ya, paling enak. Oke, bagannya adalah itu kan tadi ada 2 siswa ya dari angkatan berbeda, yaitu kelas 10 sama kelas 11. Oke, coba kita ini dulu bikin diagramnya atau tabelnya gitu ya. Ini mending diagram aja ya ini. Atau pohon-pohon aja deh, pohon-pohon aja. Ini ada kelas 10, itu ada berapa tadi? Berpasangan ada 15 ya. 15 berpasangan. Berarti singlenya ada berapa nih? 24 kurangin 15 ya teman-teman. Jadi kita punya 9 single. Oke, terus ada kelas 11. Ini tadi berpasangan 6 orang. Terus untuk si singlenya berarti kita punya berapa nih? Oh, 10. Oke. 10 single player. Oke. Nah, pertanyaannya adalah peluang sang juara berada di kelas 11 dan ada syarat nih. Juara pertama pada babak ini adalah siswa yang terbiasa bermain single player. Kemudian peluang sang juara berada di kelas 11. Oke. Berarti 10 ya teman-teman punya di sini single playernya kan 10. Berarti peluangnya adalah 10 per berapa nih gitu ya. Per berapanya itu tergantung dari kondisi yang tadi yang disebutkan di awal. Ini pemenangnya adalah seseorang yang biasa dia bermain single, otomatis terhadap yang single juga. Nah, jadi 9 tambah 10 atau 10 per 19. Nah, ini teman-teman bisa dapat jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 154. Ini teman-teman diberikan suatu tabel, persentase penggunaan mobil pribadi menurut daerah tempat tinggal. Nah, ini ada tahun, daerah tempat tinggal, perkotaan, dan perdesaan. Terus diketahui jika pada tahun 2010 jumlah sebenarnya itu 10% lebih kecil ya. Oke, tahun 2010 jumlah sebenarnya 10% lebih kecil dari data yang tertera. Berarti ini kan harusnya di mana nih? Oh, jumlah sebenarnya ya. Karena terjadi kesalahan. Oke. Maka penggunaan mobil pribadi terbanyak ketiga, baik di perkotaan maupun pedesaan itu yang mana gitu ya teman-teman. Oke, coba kita cek aja. Mungkin bisa kita cek dari ini ya. Masing-masingnya dulu aja ya mungkin ya. Atau mau dijumlah juga nggak masalah sih, sebenarnya banyak cara. Oke, ini kalau teman-teman cari 90% ya berarti ya. 90% dari ini ya. 90% dari ini. Nah, karena kan tadi udah jumlahnya berkurang lebih kecil ya.
lebih kecil 10% dari data yang tertera, berarti teman-teman bisa dapat nanti untuk perkotaan itu jumlahnya akan menjadi 13.590. Nah, untuk pedesaan nih. Untuk pedesaan kita lakukan hal yang sama ya. Jadi kalau nanti teman-teman hitung nih ya untuk area pedesaan itu ada sekitar koma-koma ya sebenarnya kan angkanya nggak bagus nih. 2.220, sekian lah ya. Kita nggak usah ini ya. Nggak usah ini sebenarnya 0,2 sih. Kalau kita bulatin jadi 222. Karena ngomongin ini ya, ngomongin mobil kita bulatin ke atas berarti ya, karena item ya, kita bulatin ke atas. Oke, pertanyaannya adalah, maka penggunaan mobil pribadi terbanyak ketiga baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oke, perkotaan maupun pedesaan. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari yang perkotaan dulu itu kan terbanyak ketiga, itu ada di tahun 2010 ya. Terbanyak pertama itu tahun 2012, terbanyak kedua 2011, berarti terbanyak ketiga itu adalah tahun 2010. Kemudian untuk pedesaannya sendiri juga sama ya teman-teman ya, berada di tahun 2010 juga. Jadi otomatis keduanya ini mereka kalau kita total sama aja bisa bikin si tahun 2010 itu menduduki posisi ketiga gitu ya dari penggunaan mobil pribadi terbanyak. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor terakhir pada paket soal kali ini. Ada jumlah anggota tim olahraga terdiri dari 25 orang tim ya, sepak bola di situ, dan 20 orang tim voli. Ternyata terdapat 10 orang yang mengundurkan diri dari tim sepak bola. Oke, kita highlight ya. Awalnya tadi 25, 10 orang mengundurkan diri dari tim sepak bola. Oke, dan untuk volinya sendiri itu ada 20 orang, 5 orang dari tim itu mengundurkan diri. Oke, pengurus tim olahraga akan segera mencari penggantinya dengan mengadakan audisi. Jika si Marco ini salah satu peserta audisi dari 37 orang yang mendaftar, nah ini ada keywordnya lagi nih, 37 orang yang mendaftar di tim sepak bola, maka peluang Marco untuk bisa masuk ke dalam tim sepak bola tersebut itu berapa? Oke, tadi itu sisa orang di ini ya, tim sepak bola 20 kurangin 10 gitu ya, ada 10 orang ya sisanya. Oke, sebenarnya sisanya nggak pengaruh sih, karena kan kita udah tahu tuh, mengundurkan diri itu ada 10 orang ya, 10 mengundurkan diri. Nah, karena 10 mengundurkan diri, otomatis slot atau kursi kosongnya itu ada 10. Padahal orang yang daftar ada 37. Nah, ini teman-teman tinggal gini aja ya. Jadi 10 bagi 37 ini kalau teman-teman cari itu sekitar 0,27. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, seperti ini caranya untuk mengerjakan soal nomor terakhir yaitu soal nomor 155. Oke, kalau gitu sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.